Bismillahirrahmanirrahim. Allah senantiasa memberikan kepada kita afiat. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan atas setiap ilmu dan atas setiap ibadah yang Allah longgarkan dan Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Tidaklah kita beribadah, tidaklah kita mampu melaksanakan ketaatan, kecuali merupakan bagian dari hebatnya Allah ketika memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita mampu tersungkur di dalam tahajud, kita mampu meneteskan air mata di dalam khusyuk berdoa kepada Allah, kita mampu khidmah kepada suami, kita mampu sabar kepada istri. Jangan pernah dianggap itu disebabkan karena hebatnya kita sebagai manusia, salah besar. Tapi semua yang tadi kita sebutkan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Ada seorang suami yang mampu tersenyum, walaupun dia mendapatkan bengkoknya seorang istri, itu pun senyuman datang dari pertolongan Allah. Seorang istri yang tetap khidmah walaupun suaminya mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki, tetapi dia tetap bertahan karena ingat 8 pintu surga yang dia nantikan dan menjadi cita-citanya, itu pun juga karena pertolongan Allah. Kita mampu menjadi orang tua dengan segala macam berat konsekuensinya. Bagaimana menjaga anak-anak kita dari gadget, bagaimana menjaga anak kita dari berbagai macam hal setiap hari, setiap waktu, tanpa kita bisa bertanya kapan kita bisa istirahat secara total. Itu pun tidak bisa kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat, Allah memberikan kepada kita keberkahan. Allah juga memberikan kepada kita pertolongan-pertolongan dalam ibadah kita. Kalau kita sudah menyadari sebagaimana yang Allah firmankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan, dan disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah untuk menunjukkan ibadah itu tidak mampu dikerjakan kecuali pertolongan Allah. Kalau itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sombong, jangan jumawa. Siapapun yang sudah bisa membaca Al-Quran tidak perlu menyombongkan diri kepada mereka yang masih terbata-bata. Kepada orang yang sudah mampu menutup auratnya dengan sempurna, tidak usah sinis dan tidak usah memincingkan mata kepada mereka yang berproses di dalam menutup auratnya dan tidak bisa satu momen. Layaknya mungkin kita. Mungkin karena kita ditolong oleh Allah. Mungkin karena kita pasti ditolong oleh Allah. Dan tidak ada yang merasa jumawa karena tahu ibadah itu merupakan bagian dari perpanjangan pertolongan Allah dalam kehidupan setiap makhluknya, tak terkecuali adalah kita. Kepada Allah kita berharap dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah di Taman Ilmu. Karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari sebuah rasa untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa melapisi apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita dengan cara kita bersyukur. Karena kita tahu dan kita meyakini pemberian Allah itu tidak pernah salah takaran dan tidak pernah salah ukuran. Di dalam kita bersyukur tentunya kita harus paham syukurnya orang yang beriman itu tidak selalu sama dengan syukurnya kalangan materialisme. Orang-orang materialisme yang menjadi pecinta dunia kalau bersyukur selalu mendefinisikan syukur itu 1 tambah 1 menjadi 2. Tetapi syukur orang yang beriman tidak sebagaimana kalangan materialisme ketika bersyukur. Orang-orang yang beriman dan mencintai akhirat ketika dia bersyukur, maka dia tidak mendefinisikan volume dan kuantitas. Karena dia tahu bahwasanya orang yang bersyukur itu tidak selalu ditambah kuantitasnya, tetapi pasti ditambah kualitasnya. Dan itulah yang sering kita lupakan di dalam kita bersyukur. Hari ini, gelombang dan arus materialisme betul-betul mendera dalam setiap lini kehidupan kita. Sampai sedekah kita, sampai syukur kita itu selalu dikaitkan dengan kuantitas yang bertambah. Padahal belum tentu kuantitas itu selalu bertambah ketika kita bersyukur. Tapi kualitasnya yang Allah pasti akan berikan. Orang yang mereka memiliki motor, apakah kalau bersyukur pasti memiliki mobil? Oh, belum tentu. Belum tentu. Banyak sekali orang-orang yang mereka dalam kehidupan ini mereka punya motor dan tidak pernah bisa membeli mobil, walaupun yang menaiki motor itu adalah orang yang jauh lebih bersyukur daripada kita. Tapi walaupun mereka tidak diberikan mobil oleh Allah, tetapi kualitas motornya, kelapangannya,
kebahagiaannya yang menaiki motor itu mungkin melebihi mereka yang punya mobil. Apakah yang punya mobil pasti bisa membeli jet pribadi? Belum tentu. Banyak ustadz yang mobilnya mobil tua, tetapi mereka tidak pernah bisa membeli jet pribadi, padahal syukurnya kelihatan. Dari pagi ketika bangun sampai tidur kembali tidak ada yang dia ingat kecuali adalah Allah. Bersyukur dengan bertambahnya ketaatan. Maka ketika dia tidak diberikan jet pribadi, maka sesungguhnya bukan berarti Allah tidak memberikan kualitas pada mobilnya. Mobilnya akhirnya betul-betul memiliki kualitas, ketenangan, kebahagiaan. Mungkin jauh daripada yang mereka memiliki jet pribadi. Disinilah kita harus paham. Sesungguhnya syukur itu menenangkan dan membahagiakan. Karena makna dalam setiap perkara di dunia akan diperoleh ketika kita bersyukur. Makna ini akan hilang. Substansi kehidupan kita akan hilang. Kalau kemudian kita tidak memaksakan diri kita di dalam bersyukur, dan bersyukur itu berat. Sampai kemudian Rasulullah SAW pun juga meminta tolong bagaimana beliau memohon kepada Allah supaya diberikan rasa syukur setiap waktunya kepada Allah. Makanya zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat sepanjang hidupnya sampai hari ketika beliau wafat, yaitu adalah zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Dan itu menunjukkan bahwasanya syukur itu tidak gampang. Sebagaimana yang sering dipersepsikan oleh masyarakat, syukur itu tidak mudah. Sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak orang, syukur itu berat. Sama beratnya sebagaimana sabar. Dan itulah yang menjadikan kita terus menempa dan saling menasihati, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Syukur itu, sekali lagi, tidak menambah kuantitas dan volume hartamu, tapi sesungguhnya syukur itu pasti memberikan kualitas dalam kehidupan kita, karena makna kehidupan hanya bisa diikat dengan rasa syukur. Ketika syukur itu kita niatkan membangun akhirat yang lebih baik, bukan untuk dunia yang pasti kita tinggalkan. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang sebuah tema, membuka pintu langit dengan doa. Tentunya kita paham bahwasanya doa itu merupakan perkara yang besar. Kajian kita pada kesempatan hari ini menasihati diri kita, menasihati kita sebagai penuntut ilmu untuk lebih menelisik dan lebih mendalam ketika memahami tentang masalah membuka pintu langit dengan doa. Karena doa, tentunya kita harus paham, doa itu bukan sesuatu yang sifatnya biasa. Doa itu merupakan sesuatu yang besar. Makanya tidak salah ketika Rasulullah SAW ketika beliau menempatkan posisi doa, Nabi tidak menempatkan posisi doa itu hanya dalam masalah fikih. Tetapi sesungguhnya doa itu termasuk dari bagian akidah dan tauhid seorang hamba kepada Rabb-nya. Inilah yang menjadikan kita betul-betul mengerti bahwasanya Rasulullah bukan hanya menempatkan doa itu bukan pada posisi tauhid, akidah seorang mukmin di hadapan Rabb-nya. Tapi sesungguhnya doa juga merupakan bagian dari sebuah senjata. Makanya dalam satu riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyampaikan ad-doa silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.